وقاصدنا بمقاصدهم نسأل الله القبول وإقبال صلاح الحوض ربنا ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nata'allamu ta'liman nafa' wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkira wal ifada wal istifada. Wa hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa dilalata ala al-huda wal khair ibtigha'a illa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarjul amru kulluhu ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina wa ala ahlina fathan qariba ya fatah ya alim. Allahumma arzuqna ilman ladunni wa mashraba safil hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani. Amma ba'd. Ila qawlihi wa'ud إعراض الخلق عنك نعمة عليك من ربك فإنهم لو أقبلوا عليك ربما شغلوك عن طاعته. Halaman 42 yang 5 baris sebelum terakhir. فإن ابتليت بإقبالهم وتعظيمهم وثنائهم وترددهم عليك فاحذر من فتنتهم واشكر الله الذي ستر مساويك عنهم. ثم إن خشيت على نفسك من التصنع والتزين لهم والاشتغال عن الله بمخالطتهم فاعتزلهم وأغلق بابك عنهم وإلا فارق الموضع الذي عرفت به إلى موضع لا تعرف فيه وكن مؤثرا للخمول فارا من الشهرة والظهور فإن فيه الفتنة والمحنة. قال بعض السلف والله ما صدق الله عبد إلا أحب أن لا يشعر بمكانه. وقال آخر ما أعرف رجلا أحب أن يعرفه الناس إلا ذهب دينه وافتضاه. Kemarin sudah kita artikan per kata ya. Sekarang ini pembahasannya ya, tentang masih sama daripada pembahasan kemarin. Wa'udda dan jadikan ya, atau masukkan, hitunglah dan anggap i'radul khalq, berpalingnya makhluk manusia ya, kepada engkau atau darimu, nikmatan alik, itu sebuah nikmat ya. Orang tidak dekat sama anda ya. Kita jalan, orang tidak ada yang menyapa. Kita duduk di satu tempat, orang tidak peduli dan orang tidak mau menegur, tidak mau mengajak bicara. Anggap itu, kata Al-Imamul Haddad, ini yang ngomong bukan orang sembarangan, Imamul Haddad yang katakan. Anggap itu apa? Suatu nikmat. Kalau antum duduk di satu majelis diajak ngomong terus, kan gak manfaat itu majelis. Antum duduk ingin tafakur, datang satu teman, antum ya apa kabar? Kita diajak ngobrol, tafakurnya kapan? WA dilihat, kok nggak ada yang masuk WA, alhamdulillah, berarti apa? Antum sekarang diinginkan oleh Allah untuk tenang. Cuman ya kadang-kadang kalau ada si WA, HP udah bolak-balik kan. Nah, ini kan nikmat ini kadang-kadang. Antum duduk khusyuk doa sama Allah, ya. HP nggak bunyi, WA nggak ada yang masuk. Ya. Lu kan ini nikmat, berarti nggak ada yang ganggu antum. Ini kesempatannya berarti kesempatan antum untuk apa? Untuk fokus dengan Allah. Makanya kata Imam Haddad, nikmat. Antum pengen rumah antum didatangi terus sama orang.
Tiap hari datang orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk ngobrol, belum ini selesai keluar, datang satu lagi, Assalamualaikum. Kesel. Jangankan diri kita ini, yang sekitar kita, anak-anak kita pun kesel. Ngomong sambat, Pak Cak ini tamu nih Pak, kayak anak-anak dulu kapan Pak? Bojone yang ngomong ngono sambat terus. Duh, Cak ini tamu nih ya. Terus ono turu ambek tamu. Makanya kata Imam Al-Haddad, anggap kalau orang nggak datang ke kita dan kita nggak dikenal sama orang apapun itu, udah masukkan, anggap kata Imam Al-Haddad termasuk apa? Nikmatan alik, nikmat atasmu min rabbika, dari Allah Tuhanmu. Kenapa? Fa innahum law aqbalu alik, sesungguhnya mereka kalau datang terus kepada engkau, ngejak ngobrol terus kepada engkau, ya. Rubbama syaghaluka, kemungkinan syaghaluka, menyibukkan engkau an ta'atih, daripada taat kepada Allah. Enggak wayahe ghibah, gosip, teko wong ono kabar nyar. Apa maneh? Iki fulan iki lho ngene, fulan iku ngono, ngene. Ghibah, diajak ghibah. Taatnya hilang. Ya. Makanya kadang-kadang kita ini butuh ketenangan, orang-orang siji wong teko. Saya pikir opo nek ngene, akhirnya jadi kepikiran, gak iso tenang. Gak bisa tenang cuma gara-gara ada orang bawa kabar. Ya. Makanya para sholihan itu salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal, atau salah satu daripada a'imah itu, beliau itu duduk di rumah, datang orang ngomong, ya Imam Ahmad, ya Abi Abdullah, ya Imam Ahmad gitu. Ada fulan bin fulan yatakallam alaik. Ini fulan bin fulan ngomongin kamu begini begitu. Gak dipeati sama Imam Ahmad bin Hanbal, malah dibilang ahlan wa sahlan bi hasanatin lam a'malha qat. Ahlan wa sahlan, dia mengatakan selamat datang dengan satu amalan, dengan satu pahala yang aku tidak mengamalkannya. Nggak ngamal itu tapi dapatnya pahala. Kenapa? Gara-gara digosipi orang. Nah kita melok gosip ya kurang, hasanat kita, pahala kita kurang. Itu. Fa in dulita bi iqbalihim, itu kalau misalnya tadi itu dikatakan orang menjauhi kita, atau orang nggak peduli sama kita, atau memang di sekeliling kita ini nggak ada orang. Antum tahu spiritualnya orang, ya. Spiritualnya orang itu akan muncul ketika orang itu dalam kesunyian. Kalau antum banyak orang, ngumpul orang di sekitar antum, mungkin antum jadi orang tersohor, mungkin antum jadi orang yang terkenal, mungkin antum jadi orang populer. Tapi itu cuma dalam material, ya. Dalam kehidupan kita yang nyata seperti ini. Tapi spiritualnya nggak akan berkembang. Spiritualnya nggak akan berkembang. Ini ada satu yang nanti ini dipahami oleh beberapa orang salah, sehingga kalau dipahami salah, maaf. Jika dipahami salah nanti timbulnya ini jadinya kejawen. Kalau dipahaminya salah. Manusia itu terkadang ada satu masanya yang dia itu menjadi sangat kosong, alias nggak tahu apa-apa lagi, blank, hidupnya blank. Ketika itu kalau antum kembalikannya, antum tidak ada dasar spiritual seperti majelis, seperti antum sholawat, zikir dan lain sebagainya, antum bakal larinya kemana? Waliyadzubillah, jangan antum, orang ini bakal larinya kemana? Ke maksiat. Suatu saat akan ada masalah yang membuat kita ini sangat terpuruk, sehingga kita ini benar-benar ajur. Ini nek bahasa psikologisnya itu dark night of the soul. Wah, keren ya. Apa itu? Pada titik gelapnya malam, jiwa ada di dalam titik gelapnya malam. Bukan malam ini, tapi dia itu peteng. Banyaknya masalah itu membuat seperti itu.
Tapi Allah sudah menjelaskan sebelumnya dengan suatu hadis yang populer yang dikatakan ana, kata Allah SWT dalam hadis qudsi ya, ana inda munkasiratul qulubuhum li ajli atau min ajli. Saya ini ada pada orang yang hatinya patah karenaku, kata Allah SWT. Kalau sajur gitu itu ya. Kalau orang yang nggak punya dasar, nggak tahu zikir, nggak tahu ngiling, ingat kepada Allah, nggak tahu sholatnya tinggal, ya, itu bakal larinya ke maksiat, mabuk-mabukan, nyabu, narkoba. Dan kalau semakin di dalam hal itu semakin dia terpuruk, ujung-ujungnya bunuh diri. Itu yang namanya la taqnatu min rahmatillah. Nah, rahmatnya Allah ini akan ada pada orang yang selalu atau biasanya berzikir. Begitu dia dapat masalah, dia kuat. Orang yang sholat, begitu dapat masalah, dia kuat. Ya. Makanya Al-Quran Al-Karim mengatakan, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahum syarru jazua wa idza massahum khairu manu'a illal musallin. Manusia itu diciptakan jazua, selalu histeris, selalu tantrum, ya, ibaratnya ngamuk, selalu emosi. Kalau kena masalah yang baik, rezeki ini pas lancar, ya, seneng. Tapi rezeki ini pas seret, ngamuk-ngamuk, ya. Gak gelem, tidak mau berbuat baik dan lain sebagainya. Tapi dikatakan di sini adalah orang yang akan stabil itu ya illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, orang yang doa, orang yang sholat, zikir kepada Allah SWT. Nah, ketika jatuh tersebut, ya, maka itulah akhirnya kita akan mengalami masa-masa yang ingin sendiri. Yang ingin sendiri. Nek sik sumpek, aku sumpek pencangkruk ae wis. Wah, durung itu berarti. Belum itu. Itu sik tengah-tengah. Dia masih berambisi untuk melupakan itu dengan cara berhubungan sama makhluk. Tapi begitu jatuh itu ngis. Masih bojo niku ndak diajak ngomong. Anake teko iku cuman enggak direken. Bojone jerit-jerit, "Mas, ayo Mas, mangan Mas." Pikirannya nang dia. Itu ada manusia di masa yang seperti itu. Maka masa seperti itu, nah, temukanlah yang namanya spiritual itu. Caranya kembali kepada Allah. Saya nggak tahu tahajud, moro-moro aku tak tahajud ya, Mas. Ada itu muncul kayak gitu. Ya. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, terus jalani. Jalan terus. Ya. Nanti akan muncul di satu tempat yang akhirnya nanti Anda akan mengalami kesuksesan, ya, tanpa Anda duga. Ya. Ini ada yang namanya nanti orang-orang itu, ya, bahasanya kalau nanti kemudian ada yang jawab dibahas dalam segi kejawennya, ya. Atau juga dalam agama lain, Buddha misalnya, itu nanti mengalami alam semesta mendekati kita. Padahal dalam bahasanya itu sang pencipta alam semesta mendekatkan alam semesta kepada Anda. Artinya apa? Kok moro-moro ini, itu tiba-tiba datang satu orang, ya, lalu berbuat baik kepada kita. Padahal kita ini sudah terpuruk. Tapi karena kita dalam terpurukan itu dekat kepada Allah, nanti Allah akan kirim seseorang. Alam semesta inilah yang diatur untuk dekat kepada Anda. Lah itu munggah terus itu. Kalau diteruskan lanjut, tapi tetap dasarnya ilmu. Nek ndak ono ilmu dia percuma, mandek. Sampai mentok, sebelum mentok itu maka Anda akan memiliki Dhuk itu apa? Soul, penjiwaan yang luar biasa, sehingga antum ini moro-moro bisa paham apa? Paham di sekitar Anda. Meneng ini perasaan gak enak ini, perasaannya, instingnya akan semakin tajam. Nah, kalau didasari dengan ilmu, toharatul qalb, hatinya bersih dan lain sebagainya, muncul itu yang namanya mukasyafah.
iso kasyaf. Wong ngomong apa itu kita orang wis paham iki. Iku makomnya wis wali. Karena apa? Karena sudah melewati ini semuanya. Nanti di ujungnya itu yang tidak diperbolehkan. Bahkan Al-Imam Ibn al-Arabi, ya. Al-Imam Ibn al-Arabi makanya kitabnya itu enggak dibaca. Imam Ibn al-Arabi, Futuhatul Makkiyah dan lain sebagainya itu kitabnya Imam Ibn al-Arabi itu enggak dibaca, takutnya ya seperti itu. Salah satunya apa? Kalau kita mentok ya, maka kita seakan-akan menyatu dengan segalanya. Nah, ikulah yang dinamakan manunggaling kawula Gusti. Iki kedukuran iki bahasane. Terus saya balik narine wae rek. Ya. Intinya gitu. Kita kalau misalnya tahu spiritual kita itu adanya di dalam kesunyian. Makanya ciptakan di dalam 24 jam waktu kita itu masa antara antum dengan Allah, menyendiri dengan Allah. Wis ijenan kita sama Allah, ya Allah. Paten ana lampu jebret wis. Ya Allah, ya Allah. Wis sabaton tek wis. Sabato habis apa yang masalah apa itu? Ya Allah, utang akeh ya Allah, sapa maneh. Ya kayak kena sambat masalah utang. Ditagih-tagih nek sok bayar. Wis ngene paten ana lampune. Ya, sing enak ambil air wudu, benar-benar sholatlah tahajud, sisakan waktu. Makanya cok ngepres ya. Sembahyang tahajud dipres, mari tahajud langsung terus adzan subuh. Waktu ini sambat itu kapan? Ya, waktunya sambat sama Allah itu kapan? Ya kalau bisa bangun itu kalau sekarang ini jam subuh jam piro iki gara-gara mulai teko Banjar lali jam subuh iki. 4.15, 13. 4.13 ya. Jam 4.13 itu nanti tarik sak jam, seret. Berarti bangunnya jam berapa itu? Jam 3.13 ya. Ya, jam 3 ya. Terus dipikir-pikir saiki. Jam 3 iki sak durunge iki mosok anu. Wong ada yang kalau orangnya luar biasa semangatnya bagus, petangi langsung ngadeg, langsung jeding, wudhu dan lain sebagainya. Biasanya ngadeg lungguh sik plek. Nyekel HP sik delok. Padahal opo sing bocah sembuh iku HP dingin-dingin tok kata-kata. Terus tarik kanan kiri gak ada apa-apa. Ya, ngadeg sih, ngombe sih. Ya, terus balik ngono mlebu jeding iki bingung ngapain apa. Sik ngebleng ya di kamar mandi itu atau di anu. Hari gitu wudu. Dihitung-hitung mulai tangi sampai mari metu ke jeding itu setengah jam. Ya. Nah, kalau kayak gini ya dimundurkan lagi sedikit gitu. Jadi sekiranya selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti Qiyamul Lail, seperti di Qiyamul Lail, ya. Ini kelas kok kosong terus ini. Setelah di Qiyamul Lail tadi itu ya, kayak di Qiyamul Lail Qiyamul Lailnya masih terang kan gitu. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanal malikul qudus, subhanal malikul qudus, subhanal malikul qudus. Selesai. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha. Ini pelajaran dari Nabi Yunus. Nabi Yunus itu pernah mengalami seperti yang tadi saya katakan. Ajur kehidupannya ya. Sampai akhirnya melarikan diri, kepingin sepi, melebu sampai dimplok sama ditelan sama ikan haut, ikan paus tadi itu. Makanya Allah mengatakan tidak ada kesumpekan yang luar biasa di dalam Al-Quran sebagaimana dikatakan oleh Allah SWT. وَذَنُّنْ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ظُلُمَاتِ أَنْ لَا فَنَادَى, maka Nabi Yunus berseru fi dzulumati, di dalam kegelapan malam, alla ilaha illa anta. Itu gelap malam ditambah gelapnya lautan di dalam dan juga di dalam gelapnya fi dzulumati tsalat, di kegelapan 3 lapis. Terakhir gelapnya apa? Gelapnya ikan hut, nggak ada lampu rek, nggak ada lampu, peteng-teng dirabai ini apa ini, nggak ngerti, dalam ikan nano. Tapi apa? Mana ada fitur mati Allah, bayangkan loh ini dalam perutnya ikan loh ini, sumpah apa iya ini, nggak ada yang lebih itu. Duduk Nabi sepeteng nih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Tambah nabe bumbu berambang
nanti berantem. Berbes milih rek, kena umpak potong bawang itu kan gitu mata. Nah seperti itu. HP iki adokno iki tengen. Sing ado wis. Ya. Apa kalau di dekat-dekat kita enggak anda semua kan ini tadi. Ah mari-mari ya. Ya gitu. Ini keterpurukan. Ini yang namanya munkasiratu qulubuhum li ajli al-munkasirah qulubuhum li ajli. Ini patah-patah hatinya benar-benar. Setelah itu, walau la annahu kana minal musabbihin, lalabitha bi batni ila yaumi yub'atsun. Kalau enggak gara-gara tasbih eling balik kepada Allah, lah kita itu gitu. Enggak ono masalah sudah. Ya, bangun, matikan lampu, cari tempat yang remeng-remeng, ya. Duduk dengan tasbihmu. Wis. Enggak usah macam-macam ya Rob, ya motor ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Enggak usah wis pasrahno wis. Ya Allah, Engkau tahu kok. Ya. Ya Rob, Anda tahu apa yang saya alami sekarang ini. Masalah saya ini dari Engkau ya Rob. Dan Engkau lebih tahu cara penyelesaiannya. Selesai bocor. Sudah 40 langsung ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aja cepet-cepet kayak ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Nggak ada itu apa namanya? Nggak ngeresapi belas. Ya. Ngomel karpe dewi. Tapi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rayuan ya. Rayuan gitu saat ya Allah, ya Allah. Orang-orang gak kerasa nangis. Ya Allah, ya Allah. Terus. Ya, terus kan sudah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus rasakan resapi. Iku nek wis ono iki resep ya. Begitu ada ono clicking lah. Ya, ada kliknya itu nanti ada. Wah, wis ditampani berarti. Itu. Ya, cuman kadang-kadang kita ini enggak seperti mari ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya enggak gitu. Ya, enggak gitu. Ada caranya. Semua ibadah itu ada kuncinya di situ. Nah, kalau sudah gitu, tapi kalau orang ngumpul, coba ayo aturan kayak ngono, kumpul kabeh wong akeh. Cari peresapan itu susah. Ya, susah. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika Allah ingin memberikan itu wahyu ya, kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW hatinya digerakkan sampai beliau itu bahasanya kita itu sampai wis belenger kumpul manusia. Wis belenger kumpul sama manusia. Baginda Nabi Muhammad menyendiri di gua Thur. Di gua apa? Di Hira, di gua Hira. Di gua Hira baginda Nabi Muhammad SAW itu menyendiri. Bojone pengertian tadi. Istri baginda Nabi Muhammad pengertian Siti Khadijah. Nabi Muhammad mengatakan saya ingin bertafakur, saya ingin menyendiri. Kata Siti Khadijah, ya silahkan. Nah, zaman saya kira repot. Saya ingin menyendiri. Nyendiri nanti, pokoknya aku pengen nginep nang gua. Coba bojo kotek bojo menek kon. Macam-macam gitu. Tapi ini beda ini. Nabi Muhammad menyendiri, dibawakan oleh Siti Khadijah makanan ke atas. Nanti kadang-kadang Rasulullah SAW turun. Dalam 2-3 hari turun. Setelah selesai, ikut tafakur loh rek. Duduk laya-laya tidur. Enggak, tafakur Rasulullah SAW. Ya, mendalami diri. Muncullah yang namanya wahyu. Ya, baru datang. Nah, begitu juga para solihin yang lain. Seperti itu. Sunan Kalijogo ceritanya. Sunan Kalijogo itu belenger sama orang zamannya. Belenger sama keluarganya, belenger sama pemimpin waktu itu, masa itu ya. Di kerajaannya itu Demak ya. Terus belenger itu
Kenapa belenger? Karena kalau didelok-delok ini kok gak ono keadilan belas gitu loh. Sampai akhirnya menjadi Robin Hood di masanya. Ya. Sampai jadi Robin Hood di masanya. Beliau ngambil barang ini kemudian diserahkan hak-haknya rakyat. Sampai akhirnya ketemu sama Sunan Bonang. Dilarang, usah bawa barang ini mana. Jangan diulangi lagi, gak diulangi. Tapi ya gregetan hati akhirnya apa? Terus gini wae. Kamu duduk di sini, ya, tenangkan dirimu, dalami jiwamu. Tere ono, ini artinya bahasanya itu sekarang waktunya kamu pendalaman spiritual. Tunggu, ijen, nggak ada yang ganggu. Dicari tempat yang paling sunyi di waktu itu. Tadi, Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, Gresik, Abu Bakar Gresik. Ya gitu. Beliau banyak orang begini begitu sumpah aku pengen khalwat. Aku pengen khalwat 15 tahunan di dalam khalwatnya, enggak keluar. Sampai menyendiri tuh. Sampai akhirnya begitu keluar, beda. Spiritualnya sudah sangat kuat, dahsyat. Nah, aku enggak ngajari khalwat. Khalwat zaman saiki wis karon kabeh. Sing marani jin lho, metut-metut dadi Ahmad Musaddiq kan. Ngaku nabi atau ngaku rasul. Nah, caranya bagaimana? Terus masa-masa kebaikan dari majelis, selesai majelis langsung ada waktunya kita duduk-duduk dengan teman-teman, sahabat-sahabat ngobrol, setelah waktunya baik lagi seperti itu. Nah, makanya itu harus kita punya waktu yang khusus untuk antara kita dengan Allah. Nah, kemudian fa in tulita bi iqbalihim, dan apabila engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bi iqbalihim, dengan mereka itu datang kepada engkau, wa ta'dhimihim, mereka mengagungkan engkau, wa thanaihim, mereka memuji engkau, wa taraddudihim, dan bolak-baliknya mereka kepada engkau, maka apa? Fahdhar min fitnatihim, maka hati-hatilah daripada ujian-ujian mereka. Menungso enggak ujian, Bro. Sing paling dahsyat ujiannya wedok. Ya, terus aja tadi jangan coba-coba untuk menjadi ustad. Ya ora kanca kowe yang sing sambat yo. Gara-gara dia ada satu perempuan sambat tentang suaminya. Sambat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertama tegas. Kita tak kok ikon tegas pertama apa? Durung-durung DP ini wae. Tegas pertama. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Ustaz, saya mau tanya. Iya, Ustaz begini cerita saya. Dijawab. Waktu setelahnya itu ngomong, Ustaz, sudah saya lakukan tapi kok suami saya nggak berubah. Loh, coba lagi, jangan menyerah katanya. Sholawat kalau perlu, bacakan ini itu dan lain sebagainya. Wah, sampai pemilu lu begitu DP ini, kok rodo ayu hari ini. Berubah. Berawal dari curhat, akhirnya jadi maksiat. Ya coba kalau sekarang sambat, iya ngene ngono pertama. Perempuan, makanya katakan itu perempuan itu, ya, setan itu inna kaida syaitan karena dha'ifa, ya. Tipu daya setan itu lemah. Tapi begitu Allah mengatakan tentang kaidah perempuan, tipu daya perempuan, Allah mengatakan wa inna kaidakunna 'azim. Sing ngomong ngono sapa? Hah? Ya itu firman Allah, tapi di dalam firman Allah ini menceritakan tentang siapa? Hah? Nabi Yusuf. Iku Nabi Yusuf lho, wong ganteng lho ya. Nabi Yusuf itu ngomong ini, wa inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai perempuan-perempuan 'azim, dahsyat. Yo wong ganteng. Nek wong elek kayak kita orang ini ya percuma. Ya, wis katut ibaratnya. Katut.
Iya melok wis apa maneh. Iki Nabi Yusuf lho sing ngomong ngono. Hati-hati dengan fitnah atau ujian mereka. Washkurillahilladzi satara masawiyaka anhum, dan bersyukurlah engkau kepada Allah yang telah menutupi sifat burukmu daripada mereka. Kita ini menjadi orang baik karena Allah menutupi keburukan. Nek ditutup nabi Allah, ya ditampakkan oleh Allah, hilang itu orang. Manusia itu bakal menjauhi kita. Ya. Siapapun itu semuanya ditutupi sama Allah. Ya. Sampai mereka itu, ya, saking ditutupinya sama Allah, sampai orang-orang itu memandang kita seperti seakan-akan sempurna, padahal banyak poroknya. Sampai kemudian diberi sama Allah SWT yang melihat itu mata yang memandang kita dengan cinta. Karena orang yang memandang dengan cinta akan tertutup semua keburukan, aib-aibnya ketutup. Tapi mereka yang memandang dengan pandangan sakhat, musuh, gak senang, ya, maka akan yang tampak apa? Yang tampak semuanya jadi jelek, walaupun itu baik. Walaupun itu baik. Loh, ini orang berbuat baik, tapi kalau orang sudah benci, ya, dia pasti akan mengatakan, wah itu apa, itu saking pamer, itu saking begini, tidak ada baiknya. Dan kita ini menjadi satu seperti di majelis ini misalnya, kita semuanya kumpul di sini semuanya karena Allah menutup masing-masing dari kita keburukannya, aib-aibnya. Makanya itu jangan sampai engkau berbuat sesuatu yang melebihi daripada melebihi daripada apa yang dilakukan oleh Allah. Allah menutupi keburukan kita, lalu kita membuka keburukan orang. Maka kalau sudah seperti itu, jangan salahkan kalau nanti kemudian Allah membuka keburukan kita. Thumma in khashita ala nafsika minatasannu', maka kalau apabila engkau takut di dalam dirimu, atas dirimu, ya, minatasannu', daripada dibikin-bikin, dibuat-buat, wa tazayyun lahum, dan engkau membaik-baikkan dirimu, bil ishtighal, di hadapan mereka semuanya, bil ishtighal, dan menyibukkan dirimu anillah, daripada Allah. Kenapa membuat sibuk itu? Bimukhalatotihim, dengan engkau kemudian berkumpul dengan manusia-manusia itu, engkau akan sibuk daripada Allah SWT. Maka kata Imam Al-Haddad, fa'tazilhum, maka jauhi mereka, lepas dari mereka. Ya. Kalau bahasanya Rasulullah SAW itu wada' amrul awam. Ya. Maka di waktu itu juga kata Rasulullah SAW, kalau sudah manusia ini kumpul dengan ini begini, di mana engkau berkumpul dengan manusia, pembahasannya itu cuma maksiat terus. Ya. Gak ada urusan sama Allah sama sekali. La tafakur, wala zikir. Gak ada tafakurnya, gak ada zikirnya, gak ada dakwanya, gak ada sosialnya. Bahkan untuk urusan dunia pun gak ada. Untuk perkembangan kerjaannya nggak ada, untuk ekonominya nggak ada, untuk kesuksesan kerjaannya nggak ada. Cuman duduknya itu kemudian sama orang-orang itu duduknya cuman bahas yang laluh wala alih, kata orang zaman dulu tuh, laluh wala alih, apa nggak ada manfaatnya belas. Kok lo gue ngomong ini, iya, itu nak bahas ini, melaku ngono itu ngene, dalan di aspal bahas, gue cecek lewat itu cecek, aku tahu ketok cecek dari abang, lapo. Buat apa? Terus apa manfaatnya? Nanti bahasnya itu macam-macam. Banyak ada yang kayak gitu. Banyak. Ngumpul juga orang pembahasan. Coba bahas. Iya. Berarti misalnya kita ini kalau zikir, ada zikir yang bagus. Itu bahas zikir. Paling enggak ya kita bahas kerjaan. Apa ya? Apa ya kerjaan sing enak ya? Nggak kerjaan begini. Oh ada kerjaan begini. Wah, bahas kan enak, ada manfaatnya. Ya. Gue sudah dibahas macam-macam. Godek itu dibahas. Sampai ada orang itu bahas godek itu semalaman. Oh, no godek itu kayak godek Elvis itu loh.
kodek ke Elvis. Mari oh enggak jangan biar kodek ngene kok. Gak mari-mari, sak jam 2 jam bahas kodek. Iku nek kon selawat wis 2000 3000. Oh iya. Nanti setelah saya bahas yang lain lagi. Bahas yang lain lagi. Nanti setelah itu bahas yang lain lagi yang enggak ada manfaatnya juga. Jadi sia-sia, sia-sia. Ketika orang sukses dengan pembahasannya yang bermutu, kita nggak pernah sukses karena kita bahas yang kurang bermutu. Makanya itu, fa'tazilhum, maka jauhi sudah. Jauhi sudah. Kalau kayak gitu. Wa aghliq babaka anhum, tutup pintumu dari mereka. Wa illa, dan jika tidak, fariqil mawdi' alladhi urrifta bih, maka pisahlah atau berpisahlah dengan satu tempat yang kamu diketahui dengan tempat tersebut kepada tempat yang kau tidak diketahui. Artinya apa? Kita kadang-kadang dikenal sebagai orang yang apa namanya, nek kumpul ambek iki lucu, enak, raksi, apa jenenge, humoris ya. Coba suatu saat datanglah dengan sifat bukan humoris, tapi sifat tegang. Berubah adon. Biyen guyon tok saiki tegang, sak enak belas tegang. Waduh, majalah sekarang ini wong lungguh ambek cangkruk, dhek kok cangkruk ambek malaikat maut ora. Macam-macam. Sudah, kamu ditinggal, gak bakal duduk sama kamu lagi. Itu kalau kita sudah kebablasan. Tapi harus kita punya, tetap kita ada waktu yang tersebut yang kita duduk dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita itu ada. Rasulullah SAW itu ya lungguh, duduk dengan para sahabat, dengan lain sebagainya. Ya. Karena kalau kita memang benar-benar kita nggak bisa keruh otak kita. Nah, ya. Saya kasih contohnya Syekh Al-Habib Umar, guru kita Habib Umar itu. Beliau itu bukan sekali 2 kali waktu. Sering sekali. Beliau itu kemudian mengajak para santri-santri, ayo kita jalan kemana? Ke atas gunung. Nah, kalau sudah di atas gunung itu ya, ada yang bawa hajir, marawis, ada yang bawa terbang. Ya. Ada yang saya ingat itu yang luar biasa itu ya, Indonesia ini ada hajir marawisnya, ada banjarinya, plus ada pencak silatnya. Lu ngono itu tampil nang ngarepe Habib Umar lah. Tampil ngarepe Habib Umar. Udah, saya pencak silat jurus ini. Begitu Indonesia menampilkan pencak silat, Malaysia menampilkan juga pencak silatnya. Jurus sholat. Jurus sholat itu ya, bukan sembahyang dikai jurus kan. Wah, macam-macam. Ya. Nah, nggak kalah orang Indonesia. Kebanyakan itu waktu itu teman-teman kita dari Temboro. Ya. Tata ono siji sing gawa double stick. Royong. Tolen, macam-macam. Tapi Umar seneng delok, seneng wayang ngumpul kok ya. Sampai beliau juga mengatakan malam yu'attil fi ayyami ta'til lam yahsul fi ayyami tahsil. Siapa yang enggak libur di waktunya libur ya enggak bakal oleh waktune wong oleh. Itu salah satu daripada yang dikatakan oleh beliau juga. Wow, kok tenaga dalam, itu mencetus. Orang Arab sana, orang Amerika, orang Eropa, nggak ngerti lu, itu apa? Moro-moro mencolot, nggak tahu. Memang nggak tahu mereka apa ini. Ya semuanya heran itu. Tapi ngono-ngono. Gila apa gitu diantem kok mundur-mundur. Kalau nyoba, ya mencetat. Tenaga dalam. Lalu itu ditampilkan kesenian-kesenian tersebut. Ya. Nanti orang Afrika keseniannya, nanti orang Amerika itu sampai enggak tahu delok ya. Ya. Rap, nge-rap dulu. Tahu nge-rap ya? Ngomong secepat. Lalu itu mereka nge-rap di depan Habib Umar. Habib Umar delok enggak paham bahasa Inggris nge-rap-e. Habib Umar ngerti paham enggak paham insyaallah lah. Cuman kita orang bagaimana? Kita orang enggak ada sing nge-rap delok Habib Umar paham apa enggak? Ya bingung kita. Lho itu hiburan. Ya. Tapi ya enggak bendina kayak ngono. Kayak gitu tuh enggak tiap hari. Malah kadang-kadang sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali. Saya pernah coba waktu saya ngajar di Keraksan.
waktu saya ngajar di Keraksan itu, mereka libur itu hari Kamis Jumat, malam Kamis itu taklim dari setelah Ba'dal Isya sampai jam 8, habis makan malam ya. Saya ngomong sama Habib Hasan bin Ismail Mahdar. Anak pinjam TV, saya pinjam TV. Terus ya pinjam TV. Akhirnya dikasih TV saya. Terus anak bilang sama wali murid-murid di sana, ada enggak yang punya apa itu jenis DVD. Ada. Tak sewokno film. Filmnya film kartun. Film kartun tak sewokno. Delok tak sewa kapan hari itu berapa kartunnya enggak salah. Enggak salah satunya Naruto. Enggak salah. Delok tegang mereka. Tak delokno siji arek ndi ana kendi ndak, bukan apa ana bak ndak. Termosan ngono termos anu sing rada gede. Ada tak tukokno Nutrisari, kayak isi anu terus udah seneng mereka. Tiap Kamis. Nanti Kamis kadang-kadang Kamis anu tak jak ke Pasir Putih, situ Bondo. Ya. Numpak truk wis. Jenenge santri bodoh pas-pasan kok. Tapi numpak bis ya tidak ada. Nah, saya naik sepeda motor sama. Nanti kadang-kadang gimana? Umbulan. Renang nang umbulan. Seneng. Ya. Begitu saya keluar dari situ 20 santri melok metu. Melok metu apa boleh? Enggak terhibur lagi, Beb katanya. Oh, dasar memang kok enggak niat belajar kata. Nah, itu kenapa? Karena memang ada kebutuhan itu kita. Ada kebutuhan seperti itu. Seneng. Nek mau kau belajar terus gak jadi ulama tambah stres. Gak jadi ulama tambah stres. Wa kun mu'thiran lil khumul. Nah, kata-kata maka jadilah juga engkau untuk lebih mementingkan sifat khumul. Ojo dadi wong viral terus. Ada waktunya kamu itu gak dikenal sama orang. Enak. Faran minasyuhrah, kabur daripada syuhrah, kemasyhuran atau kepopuleran, wadzuhur dan nampak atau keviralan. Pengennya viral terus. Ya ada waktunya nggak enak kadang-kadang ya, nggak enak melaku titik ini melaku titik. Saya bukan saya mengatakan saya viral, cuman saya di Banjar. Itu saya pernah masuk, ini nyata ini, bukan sekali 2 kali. Saya masuk ke satu restoran. Mari makan, setelah makan selesai, ya. Begitu saya keluar mau bayar, gak taunya di sepakno banyu ini ono 10 lagi. Tak pikir banyu ini apa enggak paham. Berapa semuanya? Ya ono untunge, ono enake apa enggak bayar. Sudah Beb gitu ya. Hah? Apa sudah? Ngomong pakai bahasa Banjar. Apanya yang sudah? Sudah Beb, enggak usah Beb, hadiah Beb. Oh, beneran. Iya, sudah. Tak pikir ini enggak kenal lebih kita orang. Enggak pernah sama saya. Dadak mau Beb. Kamu bocoi banyu dadak. Iku banyu disusun iku kan bocoi. Ngene papuk iki berarti padha wae. Ya bismillah baca-baca ya sebut ya terima kasih banyak Ustaz. Kok kadang-kadang laku nang ono ae ya. Ada aja yang salaman ya. Ya. Kadang-kadang kan kita ini pengen jalan, gak ono sing nyopo ngono lho. Ya santai. Kadang-kadang pun seperti itu. Rasulullah SAW itu sering nggak dikenali. Rasulullah SAW itu sering pada posisi yang nggak dikenali sama orang. Man anta, katanya, kamu siapa? Saya Muhammad. Rasulullah SAW mengenalkannya bukan saya Rasulullah, tapi saya Muhammad. Oh Muhammad, mau nggak nyadar? Ya, saya nggak mudeng. Loh, Muhammad Rasulullah berarti dikejar mana? Itu sering. Makanya Nabi Khidir itu
enak kan? Ya, malah kita yang cari-cari Nabi Khidir. Kenapa? Nabi Khidir itu nggak bisa mau moro-moro muncul gitu. Aku Khidir. Wah, kalau dikerutuk, nggak tenang. Nggak tenang. Ya. Saya mau tanya, barang itu bukan pertanyaan sih sebenarnya. Saya tanya gini aja, jam yang mahal itu apa mereknya? Rolex. Ya, Rolex. Antum pernah tahu Rolex itu diiklankan di TV? Hah? Tahu nggak kan? Tapi dia mahal nggak? Mahal. HP paling larang apa? Paling api? Oh, nang TV iklannya iPhone. Kadang-kadang yang tidak diviralkan itu yang mahal. Nah, itu sisan apa Vertu? Nggak ada iklannya. Karena iklannya. Ya. Tadi apa? Begitu diiklankan murah. Sing viral itu murah-murah kadang-kadang. Kayak perhiasan. Dodol nang tukang cincin nang ngarepe sasak lho ampel-ampel gitu. Ya. Iku sing ditep buka iku. Hah? Iku sing apik-apik ta. Terus kadang-kadang gini. Oh, banyak kabeh karo sing apik ta. Baru ngrokok tas iki. Kuwi sing apik ta. Pana. Oh, iki baru. Itu kadang-kadang kualitas itu dijaga dengan tidak untuk populer. Tidak untuk populer. Wah, itu populer berarti sakti. Enggak. Nabi Nuh itu ulul azmi. Pengikutnya cuma berapa? Saya mau garang kapal itu pengikutnya. Akhirnya kayak apa? Paling banyaknya manusianya bisa dihitung tangan. Yang ikut naik ke atas kapalnya, bahteranya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh masuk ulul azmi. Sedangkan tadi kisahnya Nabi Allah Yunus tadi itu ketika keluar daripada ikan Hud, Nabi Yunus itu selama sepisan. Ya Allah, mari kita beriman kepada Allah, masuklah kepada Islam, masuklah kepada agamanya Allah. Sakota itu Islam kabeh. Tapi tidak masuk ke dalam golongan ulul azmi. Jadi kepopuleran itu bukan menjamin kualitas seseorang. Fa inna fihi fitnah wal mihnah. Karena dengan populer viral, maka di situ ada yang namanya ujian dan kesusah payahan. Susah payah. Gara-gara terkenal, kayak sok turu, bedino komen dok, assalamualaikum, iki anakku loro, tambah nono. Kayak sok turu gara-gara ngono. Ini saya punya, ya. Tapi aja wis, ngomongin akhirnya soalnya. Ya. Ada salah satu teman kita itu, akhirnya dia populer. Saking populer sampai saya nggak bisa istirahat. Populer gara-gara apa? Nambani wong. Mau kesurupan ditambani, nggak bengi teko, ini teko ke kota ini, ben melaku nang kota dan datang ke satu kota mesti diparani habis jiwa kayak sihir. Oh, ada ustadz ini, iya melaku saya, sembuh delok kapok karepmu. Ya. Kalau orangnya ada ya sudah. Nah, itu. Ya. Mungkin saya sebut juga ya, tidak apa-apa sudah. Kalau dia melihat ya tidak apa-apa lah. Ya. Imron, Ustadz Imron, Kiai Imron Al-Ghatibi, orang KPRA, foundernya. Beliau itu toko nang Surabaya digerutuk wongnya sing gerutuk kakek-kakeknya lorong ini, lorong ngono, gara-gara disihir, gara-gara penyakit kena dukun iki macam-macam. Ya enggak isi seratan. Ke Madura, ke Sampang, gerutuk. Tapi akhirnya benang dinding mesti rupiah masal. Karena populer. Karena populer. Nah, itu. Wallah, ini katakan sebagian salaf mengatakan, demi Allah, ma sadaqallaha 'abdun, tidak akan seorang hamba bersungguh-sungguh kepada Allah illa ahabba alla yush'ara bimakani,
kecuali hamba tersebut sampai merasakan dia itu tidak ada. Artinya aku iki opo, tidak merasakan dirinya lebih hebat atau dirinya itu ada kelebihan, enggak. Begitu hamba itu merasakan dirinya kelebihan, maka dia tidak akan pernah bisa bersungguh-sungguh kepada Allah. Aku itu hafal iki kitab aku tak hafal kok sik ngene aku. Maka kita akan lebih condong kepada kelebihan kita daripada kecondongan kita kepada Allah. Wong pinter apa namanya? Pintar dalam suatu hal, maka dia akan lebih mementingkan atau mengandalkan keilmuannya di hal tersebut dibandingkan ketawakalannya kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini bahkan sampai kadang-kadang menuhankan dirinya. Seperti siapa? Fir'aun. Fir'aun itu menuhankan dirinya karena Fir'aun memiliki kelebihan, gak tahu loro. Jadi kalau kita bangga, aku alhamdulillah gak tahu loro aku. Ojo bangga kan Fir'aun ya gak tahu loro. Ojo keponakan ya. Loh temen. Fir'aun itu yang bangganya gak pernah sakit, akhirnya malah, lu kamu tuh sama Haman, karena pujian sedikit lupa. Kamu gak pernah sakit Fir'aun, gak pernah. Waduh, kayak Tuhan, cocok Tuhan. Oh iya, cocok Tuhan. Langsung ngono. Nyandak wis ceket wis. Makanya itu kalau seorang hamba memiliki kelebihan dan dia merasakan itu kelebihannya itu, maka dia tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh kepada Allah. Itu dikatakan oleh sebagian salaf. Wa qala akhar, sebagian juga mengatakan ma'arifu rajulan. Sebagian ulama juga mengatakan saya tidak mengenali seorang pun ahabba an ya'rifahun nas, dia suka untuk dikenal oleh manusia illa kecuali dhahaba dinuhu, akan hilang atau pergi agamanya, wafdadah, dan dia akan menjadi terbongkar aib-aibnya. Kalau orang menyukai supaya dikenal orang, saya ingin ketika orang gak dikenal sama orang, sama manusia, maka manusia gak akan peduli dengan dia. Bahkan tidak akan ada orang mencari tahu tentang dia. Tapi begitu orang itu supaya senang dikenal di wong, aku pengen dikenal wong, dikenal. Semakin dia ingin dikenal orang dan orang banyak mengenal, maka orang kemudian akan mencari tahu tentang dia. Begitu dicari tahu, oh ternyata dia begini, ternyata dia begitu, ternyata dia kebongkar kabeh. Apa bahasa itu? Jejak digital ya, rekam digital apa jejak digital itu? Ketok kabeh. Kelan Twitter itu. Begitu satu orang viral melakukan suatu atau apa gitulah ya, itu langsung ngomong ini sopo gitu lah. Oh ternyata begini, ternyata begitu, disebut ele-ele kabeh. Api-api gak harus disebut. Waftadah, dibongkar aib. Dan itu nyata. Maka kita bagaimana? Jadilah seperti Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan jadi kayak Uwais Al-Qarni itu dia. Uwais Al-Qarni itu loh, kabeh gak harus yang kenal. Gak ada yang kenal. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada dari seseorang yang dia itu tidak terkenal di bumi tapi masyhur fis sama, terkenalnya di langit. Dan dia nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat seperti dua kabilah yang sangat besar di Arab. Yaitu itu kabilah daripada Rabi' dan Mudhar. Rabi' dan Mudhar. Itu kalau sekarang itu kurang lebih sampai 60-70% kabilah di Arab itu rata-rata daripada dua orang ini. Kabilah Rabi' dan Mudhar. Mudhar itu termasuk anak keturunannya ya baginda Nabi Muhammad. Rabi' ya ini banyak juga. Oh ya. Minhum, kata Sayyidina Rasulullah, minhum Uwais Al-Qarni. Minhum Uwais Al-Qarni. Di antara mereka orang yang terkenal itu, sesungguhnya dia ingin bertemu dengan aku, tapi yang membuat dia tidak mampu untuk datang kepadaku. Padahal wong si urip Uwais ini diaman, masih hidup. Dia kepingin ketemu dengan aku, tapi mana ahul ummu. Yang membuat dia nggak mampu untuk datang kepadaku karena baktinya dia kepada ibunya. Suatu ketika Uwais Al-Qarni mau berangkat ke Madinah. Sudah berangkat ini. Oje pamit sama ibu-ibu, aku tak berangkat. Aku pengen delok Rasulullah.
Ya sudah berangkatlah, tapi jangan lama-lama ya. Iya. Ya. Begitu sampai ke Madinah, nggak taunya Rasulullah sedang pergi untuk berjihad. Pergi jihad. Parah nih, tahu. Sehari nginep, 2 hari nginep, ya nggak sanggup, besok tak balik. Loh, Rasulullah SAW nanti bakal datang. Waktunya. Saya nggak bisa meninggalkan lama-lama itu, balik. Dia balik, baginda Nabi Muhammad SAW datang. Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar dan Ali, ya Umar, ya Ali, illa kaitumah. Kalau kamu menemui mereka dia, ya, maka mintalah ampun, fastaghfir, ya. Fastaghfiralahu lakuma. Ya. Fastaghfirahu lakuma. Mintalah kalian berdua ampunan, mintalah supaya dia beristighfar untuk kalian berdua. Itu kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Zaman demi zaman sampai Sayyidina Umar menjabat sebagai Amirul Mukminin. Begitu menjabat pas khutbah, Sayyidina Umar ingat lalu mengatakan, afikum min Yaman, afikum man fil Yaman, minal Yaman, katanya. Apakah di antara kalian ada yang dari Yaman? Ngadeg seluruh Yaman. Kan mendengarkan ceramah semua duduk berdiri. Afikum minal Qarn, katanya. Apakah ada di antara kalian dari Bani ini, suku ini? Duduk. Apakah kamu ada daripada kalian daripada suku Yaman, suku Qarn, katanya. Atau keluarga Qarn, katanya. Semuanya duduk kecuali 2 orang, 3 orang. Afikum Uwais, katanya. Kata Sayyidina Umar, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Nggak tahunya pamannya. Ya Amirul Mukminin, apa yang kamu butuhkan dari Uwais? Uwais itu orangnya gila, orangnya compang-camping, stres. Kata Sayyidina Umar, yang stres itu kamu. Dari Sayyidina Umar, yang stres itu kamu, bukan Uwais. Di mana Uwais? Sesungguhnya Uwais ada di luar haram, di luar batasan haram. Dia sedang menunggu atau mengembala, menjaga kambing-kambing kami. Itu parah nih. Sayyidina Umar langsung iling kan, harus samaan Sayyidina Ali. Panggil Sayyidina Ali berdua. Tak taunya Uwais sembahyang. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ucap salam, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Masuk, siapa namamu? Kata Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Uwais mengatakan, anak Abdullah. Saya Abdullah. Man antum, katanya. Man anta? Anak Abdullah. Saya Abdullah. Ya kabeh Abdullah, hamba Allah kan. Kata Sayyidina Umar, la walakin ismal ladzi sammatka ummuk. Bukan itu, tapi yang saya tanya itu nama yang diberi oleh ibumu, katanya. Kata Sayyidina Uwais, saya Uwais. Apakah engkau Uwais yang ada tanda bekas daripada penyakit kista yang ada di punggung, yang semuanya sudah diobati oleh Allah dan tersisa daripada satu tempat kista sakit itu, sehingga engkau mengatakan bahwasanya ini tersisa hanya karena untuk saya mengingat daripada nikmat yang diberikan saya kepada Allah, oleh Allah. Kaget Uwais, kok ngerti kan? Kalian siapa, katanya? Siapa yang tahu kalian tentang apa yang menimpa aku? Kata Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, yang memberi kabar saya Rasulullah. Nangis sih, Uwais. Lu Rasulullah sing ngandani. Padahal nggak pernah bertemu Rasulullah, tapi disampaikan. Nangis. Begitu nangis seperti itu, nggak taunya apa? Uwais menanyakan, siapa kalian berdua? Saya Umar. Dan ini adalah Ali bin Abi Thalib. Tambah mana nangis sih? Nangis lagi. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada aku tentang engkau dan berkirim salam dan lain sebagainya. Lalu mengatakan, wahai Uwais, wahai Umar, wahai Ali, mintakan istighfar dari Uwais untuk kalian berdua. Maka sekarang saya minta. Wah, Uwais nangis. Sampai terus Uwais itu hidup, sampai akhirnya bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu perang dan wafat di dalam jamaahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Gak terkenal lah rene. Tapi kabeh ahli sama kenal. Wong populer nang rene tapi ahli sama belenger-belenger belenek ya padha wae cuma. Nang rene terkenal luar biasa. Malaikat iki ndelok tok aduh kepengin ngomong ambek malaikat Israil. Ayo lang anu cabutan kok iki. Main terketan ya. Itu asalnya. Banyak orang-orang yang seperti itu dalam kitab Ihya itu banyak dikisahkan ya. Hamba yang luar biasa. Begitu dia ketahuan sholat, dia tuh dikenal orangnya nggak pernah sholat, tapi dia itu sholatnya diam-diam. Sampai suatu ketika, ya, dia seorang budak. Sampai suatu ketika, ya, ada waktu tertentu dia itu beribadah kepada Allah, tahajud dan lain sebagainya. Lalu kemudian tuannya itu mau ada hajat di malam-malam hari. Ditelei loh, ini budak ini. Begitu dari jauh kok ada satu orang seperti sholat gitu loh. Lalu dia berdoa di rungokno, di kuping ambil tuan. Setelah di kuping itu tuannya pergi. Budak tersebut nggak merasakan kalau tuannya mendengar di mata-mata itu. Nah, taunya pagi harinya dipanggil. Pagi harinya dipanggil. Saya tadi malam cari-cari kamu, kata Tuhan. Tapi saya lihat kamu sedang sembahyang khusyuk. Ya sudahlah katanya. Saya kaget kok tiba-tiba kamu sembahyang. Saya nggak pernah tahu kalau kamu sembahyang katanya. Ya, makanya terlihat kamu sembahyang, wis tak ganggu. Nggak saya ganggu. Nangis bro. Begitu nangis tiba-tiba si budak tadi mengatakan, ya Rob, hubunganku dengan engkau sudah diketahui orang. Ya Allah, sudah nggak ada kenikmatan untuk hidup di dunia ini. Maka ya Allah, cabut nyawa saya sekarang. Tangan ini cek mati. Langsung mati. Kenapa? Karena dia mengatakan saya tidak merasakan lagi kenikmatan ketika saya diketahui orang. Itu cinta yang luar biasa. Cinta itu tidak untuk digembor-gemborkan, tapi cinta itu untuk dipupuk. Ya. Cukup mengetahui saya cinta kamu dan kamu cinta saya. Saya wong liya nggak ngurus. Dunia serasa milik kita berdua. Ngono lho ambek Allah ya. Serasa dunia milik kita berdua ya Rabb. Nah, itu sing cintai siapa? Cintai Rabi'ah al-Adawiyah. Mudah-mudahan ditambahi cinta bi Allah ya. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak ya arhamar rahimin. Fatihah ila ruhul hajj hasan. Ajal ya sama kita kira. Ya. Menanti binti berhati Abdullah. Muhammad bin Ahmad Al-Habashi Bergadir ada keluarga yang meninggal. Hah? والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. الله غفور رحمه وغفور اختمنا لكم برسول في خير وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا لظى أشرفنا فاتب علينا توبة واسقي من قلب روضة واسلل لنا الأوراق وآمين الورد واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين يا ربي. بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه لا تصصحبي والحمد لله الذي وتنائي.
mau bertanya silahkan. Iya, coba. Ada yang tanya? Tidak ada kan? Nah, kalau pembahasan tasawuf itu enaknya gitu, kayak cerita ya. Biar kita paham, diamal lah, dicoba. Tapi kalau fikih butuh takok ya. Tapi tidak apa-apa, fadhol. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Oh iya, silahkan. Kalau orang betapa di gunung sama mertua itu mendapatkan kebaikan apa keburukan? Ya kalau bertapa, tidak sembahyang dan lain sebagainya buruk pastinya. Khalwat itu atau bertapa semedi itu ada cara-caranya, ada batas-batasannya. Tetap tidak meninggalkan sholat, tetap menjalankan perintah-perintah yang lain. Dan dia jika punya kewajibannya harus diutamakan daripada, kenapa? Terutama kewajiban atas atau kepada orang-orang yang dinafkahi. Dia tak tobat topo anake gak dikai panganan, gak di sekolah no, ya bojone gak dibelonjoi. Wah, sejak topo. Ketidakbertapaanmu atau khalwatmu itu lebih afdol daripada apa yang kamu lakukan. Mungkin toponya nyari jodoh. Oh ya mungkin kalau toponya pas jomblo gitu ya. Jadi seperti itu. Tetap kalau dia bertapanya menjalankan syarat-syaratnya dan ketentuannya, lalu dia berkhalwat, nah luar biasa. Boleh seperti itu. Nah. Ada yang lain? Kalau menyendiri di makam itu yang dibaca apa? Nah, itu tidak tahu ya saya. Saya tidak pernah menyendiri di makam. Maksudnya mengaji malam hari pagi. Tadi gini. Kalau menurut baginda Nabi Muhammad, para ulama ya, duduk berlama-lama di makam itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Maka yang mereka lakukan semuanya itu makruh sebenarnya. Walaupun makamnya orang soleh. Walaupun makamnya orang soleh. Bahkan para sahabat aja jarang untuk duduk berlama-lama. Kecuali kalau duduk baca Yasin terus keturun, suwe ada ki, ya beda lagi. Karena hukum duduk berlama-lama di pemakaman itu hukumnya makruh. Sampai ada satu orang min ahlil kasyaf, ini direkam. Wah, ya. Min ahlil kasyaf, dia melihat sahibul qabr, satu orang ahli kubur yang dia itu diziarahi sama satu orang lama. Nggak taunya ahli kasyaf itu seakan-akan dimintai tolong sama ahli kuburnya tadi itu, seorang wali yang di kuburan itu ahli kuburnya ngomong, tolong bilang sama yang ini suruh pergi karena saya masih ada urusan yang lain gitu. Urusannya apa ya? Seperti itu. Makanya itu bahkan ulama-ulama guru-guru kita yang banyak saya kenal itu mereka itu ziarah bismillahirrahmanirrahim, amin, baca ayat kursi, qul huwallahu ahad 3 kali, 11 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Habis itu jalan. Kecuali kalau ada sesuatu hajat atau suatu ziarah yang dia mungkin baca surat Yasin, selesai balik. Kalau duduk lama-lama itu hukumnya makruh. Fadhol, mungkin ada yang lain? Menetap di sana tapi nggak ada identitas lain. Hah? Menetap di makam itu tapi nggak ada identitas
Menetap di makam. Maka kita nggak punya fasilitas lain di sana. Oh, tinggal tidurnya di makam gitu. Dia juru kunci lah misalnya ya. Ya nggak sampai gitu. Ya itu kan bukan ziarah ya. Dan itu tidak ada yang tinggal, yang duduknya di tengah-tengah makam kan tidak ada. Ya rata-rata pemakaman banyak orang yang kayak gitu. Yang juru kuncinya, yang jaga makam dan lain sebagainya. Ayo silahkan. Pak Bapak, ketok ganteng. Amalan kalau orang kabur kepingin kembali itu apa? Hah? Kabur kepingin balik pulang gitu. Amalannya itu apa? Biar bisa kembali lah. Ini orang ini yang rodok repot. Nek barang ketemu sih gampang sih iso di sama motorik dan lain sebagainya. Tapi kalau manusia ini, saya pernah dengar satu orang yang dia itu dia melakukan ini mujarab. Saya tidak pernah, alhamdulillah, ada orang yang kabur ke aku. Lalu orang tersebut cerita sama saya. Ini di Banjar, di Kalimantan. Dia ngomong anaknya itu kabur dari rumah. Dipikir kaburnya sehari 2 hari, ternyata sampai berbulan-bulan. Lalu saya bacakan Beb Al-Fatihah. Supaya dia itu kayak nyetrum lah. Dan tidak ada jalan lain bagi dia kecuali kembali. Dibaca Al-Fatihah itu terus. Ibunya ini yang baca. Dibacai terus, tidak sampai seminggu, balik. Mungkin itu bisa diamalkan. Ada yang lain silakan. Gorenganku sih akhirnya. Kalau dirasani orang itu dosa-dosa kita habis. Digosipi sama orang. Nah, itu sebagaimana hadisnya Rasul. Iya. Seperti tadi yang saya ceritakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah digosipi sama orang, dirasani sama orang. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, marhaban bi hasanatin lam a'mal haqat. Selamat datang dengan pahala yang aku tidak mengamalkannya. Suatu pahala yang aku dapatkan tanpa mengamalkannya. Terkadang nanti di akhirat Rasulullah SAW beliau bersabda kepada para sahabatnya, apakah kalian mengetahui siapa orang yang bangkrut? Kata Rasulullah, kata para sahabat, enggak ya Rasulullah. Bangkrut itu kan orang yang habis uangnya, hartanya. Kata Rasulullah, bukan. Akan tapi bangkrut itu orang yang datang ke akhirat. Di akhirat dia bawa sholat, bawa haji, bawa sedekah, bawa puasa dan sebagainya. Tapi sudah ngerasani ini, menyakiti ini, memukul ini dan sebagainya. Maka Allah mengambil pahala orang yang ngerasani tersebut diberikan yang kepada orang yang dirasani. Kalau habis, dosanya orang yang dirasani diberikan kepada orang yang merasani. Orang ini yang dirasani minder sama teman. Itu fitnah. Bukan cuman ngerasani, itu juga termasuk fitnah. Karena tujuannya bukan dosa besar itu. Fadol, ada yang lain? Oh ya. Hah? Tirakat itu ada pengertian torikoh, tarekat, kemudian dibelokkan menjadi tirakat. Tirakat itu nusuk ibadah, penyucian diri, itu tirakat. Kalau bahasa kerennya, pendalaman spiritual. Hah? Tawasul. Tawasul itu
mengambil wasilah atau perantara. Tapi kalau tirakat itu penyucian diri lebih kepada tasawuf itu. Penyucian diri, pengemblengan diri, pendalaman jati diri atau pendalaman spiritual. Itu tirakat. Caranya macam-macam, riyadhah. Caranya itu seperti ibadah tertentu. Misalnya mentirakati Al-Qur'anul Karim. Itu dibocor di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Ya. Terus ada tirakat puasa. Cuman kalau dalam kejawen itu ada larinya ke mutih. Nah, tapi kalau kita tirakatnya puasa. Nanti ada puasanya, ada Senin Kemis, ada puasa Daud. Nah, tirakat, bahkan ada tirakat yang dilakukan sebagian ulama itu tirakat dengan mentirakati Sahihul Bukhari. Dibaca Sahihul Bukhari dari awal sampai akhir. Ada orang yang mentirakati itu dengan cara membaca Ihya Ulumuddin. Luar biasa, banyak tarekat itu. Fadhol, ada yang lain? Abai Matalbar enggak salah. Itu tirakat Ihya Ulumuddin. Hah? KRNA. Iya, KRNA Masya Allah. Ada yang lain? Ya. Entek bakwan nih. Tak urupi rek. Anak bakwan sih. Apa? OT. Tak kayak sing enak, bakwan iki gon rene. Hah? Habis. Enggak apa-apa. Ada berapa itu? Itu apa? Pisang goreng apa, Wan? Oh, pisang bang. Enggak wis, iki ae wis. Hah? Apa itu? Enggak enak kacang. Ya, silakan. Yang itu yang terakat itu kayak apa itu? Ya. Ulang-ulang tahun-tahunan. Lah ya bojone mangan apa itu? Iya kan? Yang saya takutkan itu istrinya apa? Kadang-kadang orang itu beribadah tapi tanpa didasari ilmu, jadinya sembarangan. Si paling gregetnya itu kalau sudah khutbah Jumat, wongnya nyekel tasbih. Kudu rasanya kudu, rungokno iki lho, pengen saya gitu kan rasanya. Yap. Karena enggak ada ilmu, enggak ada itu. Wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena dia itu mengamalkannya tanpa dasar ilmu, akhirnya amalannya tertolak. Aman, sia-sia. Dia memiliki kewajiban yang lebih daripada itu. Itu kalau bisa kalau dibuka hijab takutnya Sunan Ampel ya mangkel bewangnya. Iya. Lah sekarang dia itu kemungkinan beristri, istrinya dikasih apa sama dia? Hah? Lah iya, gaya baring-baring bambu. Fadhol, ada yang lain? Kalau sudah majelis, sudah buka penutupan kitab gini, kita bisa ngobrolnya enak. Iya, silakan Dafa. Ada program KKN 2 bulan di luar kota. Terus itu apa bisa selama 2 bulan boleh jamaah? Ya, tidak boleh lah. Enggak boleh.
Oh, bisa, tapi kau sehari sana seminggu lagi. Balik lagi kau. Kalau netep di kota itu selama 2 bulan ya nggak bisa. Malah ada yang ngelakuin. Oh salah, makanya itu malah akhirnya nggak sah semuanya itu. Tak boleh. Ada yang lain? Hah? Iya. Nggak usah apa, matikan aja. Es batu ini tok. Anu ini ndi lah. Oh,